Maka dia itu gagal tahu denan repot je. Pas sidakala Nabi Ibrahim kemudian dia berdoa, siapa yang memakan sedekahku ya Allah, cerdaskan otaknya, sehatkan badannya, dan kuatkan fisiknya. Itulah pesan agama. Kemudian batang pisang itu Pak, kalau ditebang pasti naik lagi daunnya kalau belum pernah berbuah. Ya nadenang kena buah pasti macoli, tapi aku pure mak buah tetap bagi denen recoli. Apa pesannya? Lo kay na pau alena, deu melo mati ko di pagaga asele. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rasul wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tomalabita, Bapak Bupati Bone beserta Ibu. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup beliau, berikan umur yang panjang. Susah kita mendapatkan pemimpin yang begitu betul-betul memberi perhatian yang penuh kepada agama. Dan pada kondisi-kondisi saat ini, sebenarnya beliau ini sudah kena dalam hadis qudsi, inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umur al masajid wa julasail Quran wa bildanil Islam. Bone ini tidak akan kena musibah selama program ini akan jalan. Allah yang janjikan, inni ahammu bi azabi, saya akan menurunkan bala di satu kampung. Akan tetapi Allah menarik bala itu, padahal dia sudah takdirkan. Kenapa? Falamma ra'aital umur al masajid, masih ada orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, wa julasail Quran, ada orang duduk membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa bildanil Islam, anak-anak yang masih kecil belajar agama. Inilah yang menolak bala. Selama ini masih ada, maka Bone ini akan aman. Itu janji Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tomalabita, Bapak Wakil Bupati Bone beserta Ibu, seluruh jajaran pemerintah se-Kabupaten Bone yang sempat hadir. Sini ada Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kakanda, sekaligus saya panggil Ayahanda. Dari Ketua Ormas, dari Muhammadiyah, sahabat dari Nahdlatul Ulama, Bapak Danrem, juga Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bone, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang jelasnya kehadiran kita pada malam hari ini, kita harus bersyukur betul. Rangkaian acara yang luar biasa, dan ibu-ibu mulai dari desa mungkin sampai kecamatan, dari dinas yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Man asdaqa dirhanan faqad sababan liqiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Imam Al-Jazuli, salah satu ulama ahli tasawuf, apa yang dia sampaikan? Siapa yang bersedekah atau dirhanan, walaupun hanya 1 dirham, kalau kita 10.000 rupiah atau 1.000 rupiah atau 1 telur saja kita sedekahkan, fakada sababan likiraati maulidin nabi, yang menyebabkan terbacanya, disampaikannya sejarah Nabi, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa ada lomba malih. Sebenarnya Pak Bupati membukakan jalan kita supaya kita kalau meninggal itu husnul khatimah. Ini penyampaian ulama sufi yang disebut dengan Imam Al-Jazuli, dan ini ada tarekatnya, tarekat Jazuliyah. Jamaah maulid yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus
saya pribadi bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Bapak Bupati Bone dengan melalui Bapak asisten saya. Luar biasa Pak Bu. Tadi malam saya masih di Trailu, di pagi masih di Trailu, tapi malam ini bisa bersilaturahmi, dan insya Allah malam ini saya akan berangkat ke Batu Licin. Besok berangkat ke Batu Licin untuk acara maulid yang sama. 14 hari tidak pulang ke rumah. Jadi bersyukur saya bisa bersilaturahmi. Saya mengatakan rezeki betul bisa ketemu dengan Bapak Bupati. Sebenarnya saya rindu ingin ketemu beliau, hanya melihat di media sosial bagaimana dia memanage MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Bone. Ini luar biasa, dan itu menggaung di luar. Itu yang saya dengarkan di beberapa sahabat-sahabat di luar, bahwa Bupati Bone ini luar biasa tentang masalah agama. Maka saya rindu ketemu beliau, karena beliau sebenarnya adalah merupakan orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah untuk kita di Kabupaten Bone. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia, Bu? Mau bicara lagi, Kak? Saya maju sedikit, atau saya minta tolong, bisa mohon maaf Bapak Bupati, saya mohon maaf, saya minta ke panitia, mungkin saya agak sopan kalau sedikit duduk daripada berdiri. Bisa mungkin kursi plastik saja kalau saya mau duduk, Pak. Nah, ya, yang kursi biasa saja, tidak usah yang ini. Saya cukup duduk saja. Ya. Jangan yang Pak, terlalu pendek kalau yang ini aja. Saya dinasihati oleh salah seorang habaib mursyid kita di Indonesia, bahwa ketika ingin menyampaikan ilmu yang ada ilmu hakikat di dalamnya, hendaknya duduk supaya kalbu kita lurus dengan jamaah. Makanya salah satu pengajian yang tidak pernah hilang berkahnya adalah pengajian kitab di pesantren, karena ulamanya duduk, kemudian juga jamaahnya. Kalbunya ulama itu lurus dengan kepala jamaah. Itu yang saya terima dari guru. Jadi saya mohon izin untuk duduk. Begini, saya dikasih waktu agak lama. Ini karena jam 8 lewat, tapi saya yakin ada yang hadir mungkin di sini sebelum asar. Jadi dari tadi sudah ada. Makasih. Makanya, iaro peringatan maulid angka 2 istilah, mamaulu si bawa mamauli. Ia kotoma bicara lagi makadaki mamaulu peringatan maulud Nabi. Biasa makadaki maulid Nabi. Agak bedana. Iya ko maulid itu waktu lahir. Iya ko maulud orangnya yang lahir, yang diperingati. Jadi aku makai peringatan maulud Nabi berarti Rasulullah yang diperingati kehadirannya. Kalau peringatan maulid Nabi berarti waktu lahirnya yang kita peringati. Nah, Rasulullah peringati waktu lahirnya setiap hari Senin. Peringati wi aso aja jangan Nabi ta sebagai tanda kesyukuran mapuasai. Makanya Nabi ta itanai, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Maka dia Nabi ta nasabak, saya lahir hari Senin. Yang kedua, hari Senin juga wahyu pertama diturunkan. Pokoknya nak kada tahu pandrita, sunnah pada hadis ini adalah sunnah puasa pada hari kelahiran. Pertanyaannya, as-soga terjadi. Seandainya Nabi lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya Nabi lahir hari Sabtu, maka dia akan puasa hari Sabtu. Maka sunnah di sini adalah sunnah puasa hari. Maka dah kira ya curi Ustaz. Mau puasa sini ngapo kaya. Dari sinilah ulama membagi dua pendapat. Satu hadis, dua hukum. Siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan itu pun sunnah hatta yaumil qiyamah. Yang kedua, siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Rasulullah berpuasa pada hari kelahiran. Tapi agak berakana,
Nanigi-nigi mapuasangi as-sojajanganna, itu puasa tirakat. Tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu janji ulama itu. Kehamid Pasuruan itu puasa di hari kelahiran. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu puasa di hari kelahiran. Ia tuh tahu pandrita ya Pak, sahabat Nabi itu punya gelar. Ali disebut dengan karamallahu wajhah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya, sehingga dikeramatkan oleh Allah wajahnya. Ya upidi namonun natawi meloto yita. Makanya dia nakarama. Jadi Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar itu karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar disebut dengan gelar Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq? Karena dari kata Furqan. Dia yang paling tahu membedakan mana halal mana haram. Yang halal haram. Makanya Umar itu ya kongka aga-aga nanre na anrede na halala, pasti dia muntahkan. Ada binatang yang disembeli tanpa menyebut nama Allah, kemudian disembeli, kemudian dimasak, naik pandrengan Umar, pasti dia muntahkan. Saya mencari di beberapa kitab, ternyata ada amalannya Umar. Ini penting kita amalkan. Bagi penghafal Al-Quran saya sampaikan supaya terjaga. Apa? Sebelum makan baca basmalah 7 kali. Bismillahnya tanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca kapitu na pakai manre, iya ko anre harang akan keluar itu. Itu yang dilakukan Khalifah Umar. Jadi ini ilmunya. Apalah nih? Depan. Sebenarnya kalau dipakai itu Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ia minarek koyalai wirid kita baca bismillahilladzi apa milauki barakah ya komakadaki Allahul ladzi pertolongan langsung hilang. Itu sih salah. Makanya maka di guru Profesor Dr. Quraisy Shihab ya kok agak melo itanang meki matanang ngase, jangan baca bismillah, baca Allahur Rahmanur Rahim, karena yang kita minta bantuan Allah langsung. Ya kok bismillah itu barakat na hilang. Nah, itu bedanya. Jadi satu pakai Allahu, satu pakai bismillah, itu pertolongan langsung. Kemudian jadi ya komelo ki mapuasa usahakangi tak puasangi asok jajangetak. Hari apa kita lahir puasa, itu tidak akan kena, termasuk kolesterol, asam urat, rematik, kanker itu tidak kena. Itu sudah dibuktikan para ulama yang puasa di hari kelahiran itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Tapi ya kodetulai, saya dapat ilmu dari salah satu ulama kita, Guru Takalipa Paja, itu anaknya, kemudian muridnya, saya dapat ilmunya, dan itu ada di kitab Hiya Limiddin. Kalau orang baca kitab Hiya itu ada obat yang paling bagus, agak garam. Itulah obat yang paling bagus. Siapa yang makan garam sebelum makan, sesudah makan dia makan garam sedikit, dan sebelum tidur dia makan garam sedikit, dan setelah bangun dia minum air putih kemudian makan garam, maka orang itu tidak akan kena penyakit lain-lain di tubuhnya. Yang kedua, tidak ada laki-laki yang kena lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu kunci. Kalau kita buka kitab Ihya itu ada. Makanya Rasulullah, garam ini Pak Bu, sedekahnya Nabi Ibrahim. Itu kan nilau Nabi Ibrahim. Pom, talinga kesempatan melo ka panrimanang isinin na atamu. Mapamula iya sewe latu kamalino. Maka dia pun Allah Ta'ala dia mulai Ibrahim. Nabi Ibrahim minta, izinkan aku ya Allah, karena engkau yang maha mampu. Maka diperintahkan malaikat masuk ke dalam surga mengambil kapur 1 genggam, diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru ditaburkan ke laut. Itulah yang menjadi garam. Maka dia itu gagal tahu denan repatje. Pas sedekah Nabi Ibrahim, kemudian dia berdoa, siapa yang memakan sedekahku ya Allah, cerdaskan otaknya, sehatkan badannya, dan kuatkan fisiknya. Itu doanya. Makanya komeloki madising termasuk cerdas, encer otaknya, suruh anak kita makan garam sedikit sebelum makan. Di komeloki mandre tak suruh mandre paje cede.
Purai mandre makan garam, sebelum tidur juga makan garam. Itu guru Takalipak Baja, beliau itu lakukan terus. Itu saya dapat laporan dari muridnya guru Tak. Jadi memang ini ilmu sebenarnya orang tua dulu pakai. Cuma dia ini pakai dia nak mundri karena dia anggap dia gak gunaan. Ternyata ada ilmunya. Kemudian sebenarnya peringatan Maulid kita di Bugis itu Pak luar biasa. Saya beberapa daerah masuki, saya hanya selalu mencari dua, makam para wali dan ulama yang masih hidup di tempat itu. Dan ternyata Bone ini punya sejarah yang luar biasa Pak. Termasuk Islam di Tenggarong itu orang Bone. Raja Kutai yang 4 itu kan Hindu, yang mengislamkan setelahnya itu adalah orang Bone. Gurunya adalah Sayyid Hasim. Makanya di situ ada namanya Janggok Kawat. Ini yang kalau kenapa Tenggarong itu bahasa Bugis Tanggana Arumi. Nah itu. Jadi banyak orang tahu ternyata ke situ arahnya. Makanya orang Bugis Islam itu luar biasa karena ulama kita semua nama benda diislamkan. Semua kue makanan ipaseleng. Sampai-sampai seperti ini tradisi itu ada maknanya. Makanya itu bepatai di barongko dari kata barokah, suwallah dari kata solawat, apang dari kata afwan, Katirimandi itu Al-Katiri itu cucunya Rasulullah, Al-Katiri min din. Saya dapat ilmu ini kemarin dari guru. Oh ternyata di situ pasok pasolli li rabbika wanhar. Itu sebenarnya ulama cuma timut tadi ogi maka dolilata sehingga makadaki barongko, padahal barokah. Itu. Jadi ini ilmunya ulama dulu dia mengislamkan Rasulullah, padangnya saja dia beri nama Sulfikar. Jadi kong kata wasanna Sulfikar asa bangkumi itu. Iya, tapi tidak salah. Ini makanya sebenarnya ulama dari dulu seperti itu bagaimana mengislamkan benda. Setiap makanan itu ada maknanya. Makanya beras itu ada dua. Angka berra, angka warra. Ia komakadai warra berarti dia masak. Kalau dia mengatakan berra berarti dia akan taburkan. Ia komapak tinggi nangkap tabun napole dia mengambil beras baru dia taburkan. Maka itu berra dari kata birrul walidain. Ia komelo innasui maka dari warra dari kata warak itu beda. Makanya koma mauluki agak betato. Agak bahasa bonena utti ya loka utti magina utti magina burak nasabak dega aga utti tu majeko nggak ada. Itu sifat Nabi lurus angka kebatang utti majeko nalabirannya rojo kongka. Semakin berat dia maka dia tidak akan bengkok, dia cuma miring saja. Ia natunang kapal sapano ogi tatok batak ko na sabak lampu mabasikalin na sabak gatang agkawali ko na sabak adatungan musanre rindo ambo tang mapasilangan alay sipa na way nalay Maria way na mega akigunan na lopadan dari pancay. Itu falsafah. Meloki lagi lo sompa pak yalengi pakaian aga pakaian na orang Bone banyak pakai aga nasab Abu Bakar tatun roloku Ali ri atauku, Usman ri abiuku, Umar ri monriku, nasalipuri Nur Muhammad, baraka dolala kumpayaku. Padahal tanya baca, ini baca, padahal maka itu motor tak tahu pandrita mapak gurung yang angka mu pakai, pakaian, mu pakai lo sopan. Dia nak kena baca. Namun tak baca kasiratu dia nak janji. Tapi magi ni pakai, ya sange pakaian itu artinya aplikasi. Abu Bakar tatong rioloku alampu ko na kenro ko monro alampu ko lampu mo pala yolo ali ri atauku pa urusu agama na po Allah Ta'ala Usman ri abiyo ko macio tulino paguli malu berbuatlah ia tulinoy macio mo ia ko mata na ngase itaw pasti ang kasari ito tapi ia kong kataw mata na sari dito na to asili urus agama maculino makanya ali di sebelah kanan betungan na aga ya kong kapasa patatok ko masigi ya kong ka masigi patatok ko pasa magay jata bago to masigi
makanya tujukan pasar. Itu selalu diadukan. Makanya di sebelah kanan masjid, di sebelah kiri pasar. Kan begitu. Jadi tahu sogi kong kabolata makanya dirikan musalla atau ambil penghafal Al-Quran. Nah maka je gampang pak kami kita masuruh kan. Pak kepala Quran di bawah tahu kosogi cidi. Nah 40 tahun na jalok ta masuruh ka masa din na jalok. Itu. Nah nak taka de kami makapala. Biasa baki tangan nasa iya ko to ko pasantren tunrulada miandre. De na melo matin roko kasoro makai nipi to lime mon rasa perimbe mangase na ko pesantren yang merajing. Anak kita tidak bisa menghafal Quran. Kuncinya satu, cari orang miskin atau anak yatim, suruh hafal Quran, kita yang danai. 40 orang ditunjuk masa dina jalok. Kan begitu je. Itu enak sekali. Makanya Pak Bupati ini ada siman Al-Quran betul-betul Pak. Kalau Pak Bupati yang tidak masuk surga lebih banyak ini tidak masuk. Iya. Makanya saya sampaikan bahwa agama ini mudah. Jangan selalu tekan. Saya kemarin sempat protes Pak. Saya dapat buku 50 kesalahan dalam sholat. Saya bilang rukunnya sholat cuma 13. Kok 50 kesalahan? Ini jadi masalah. Makanya upasangi memoluki satu lurus. Yang kedua, ia tu batang mutie, ia koma buai lenang kanapita buana jantungna jolo. Tidak pernah kelihatan buahnya. Kalau mau tahu buahnya banyak, lihat jantungnya. Kalau besar, buahnya banyak. Kalau kecil, buahnya kecil. Artinya apa? Berangkat dari keikhlasan. Ya kau angka agak tapi kau tak pamulok ku jodoh. Iya nama kanja mo ko, insya Allah makanja selen. Iya ni ko masalah, yo ko masalah tu masuk. Ini yang pokok. Berangkat dari kalbu. Itulah pesan agama. Kemudian batang pisang itu Pak kalau ditebang pasti naik lagi daunnya kalau belum pernah berbuah. Ya nadenang kana buah pasti macoli. Tapi aku pure mak buah tetap bagi denen recoli. Apa pesannya? Lokai na pau alena deu melo mati ko di pagaga asele. Ya, anggota dewan yang ada di sini ya jangan tinggalkan kursinya kalau belum bagus masjid di dekat rumahnya. Nah sepensiun Pak Ustaz, oh tunggu dulu bos. Ya kau pensiun kau 5 sumbangan. Selama masih menjabat cuma tanda tangan sudah bisa cair. Iya, manfaatkan Pak. Ya kau enggak masalah. Kayak tahu selama emang gampang. Nigi mega decen nanya jana selama. Nigi mega jana nanya decen na macilakai. Makanya manfaatkan. De to gaga tu tahu suku decen na Pak. Makaraki ustaz sekapas suku de. Na ustaz segimpeto. Makanya telo igat tu tanya bandike. Magina telo, yaitu telo edeka makanya libuna gimpe manang. Itu simbol manusia, makanya digunting kertas itu model manusia. Itu tandanya bahwa itu adalah manusia yang berwarna-warni. Mak dupa-dupang, yaitu telo yang karepa oli na makanya isa na telo repa sana. Angka telo makanya oli na sigaru launa si basalakan na telo amporo sana. Angka to tau mako tu Pak ya pite model na deka tanggaran na nalabos soy. Tapi aku mak bicara kanja pagah. Maka kanja kong kanapau, maka kanja lo kepada narupa tahu. Tapi angka to tu tahu Pak rapa songko na malui bidana. Tapi deka bali bolana niya masih cocok tahu amporo ngasan na yun. Kan begitu. Kemudian kenapa pakai bambu? Magi na awo ipaki. Kenapa bukan ranting kayu? Nasaba iya tu awo ang kapasan na mas salawang pau. Iya tu awo ekor bungin na marisaliwang. Arti sampai 3 bulan tidak ada angin kencang. Tapi kalau dia anaknya muncul di tengah-tengah, berarti akan datang angin kencang. Itu bambu tahu itu. Makanya orang tua dulu kalau mau menanam padi, dia lihat, oh isaliwang irap bunga awo ase mapance mau tanam. Malah ada tuang ini. Itu namanya dilala tanda-tanda alam. Inilah yang dipelajari orang tua dulu. Imun ritoman itu nang kayasa perkiraan cuaca. Tapi ilmunya orang tua dulu itu Pak luar biasa. Dan dulu api. Saya kemarin sempat mengkaji beberapa hadis. Saya beli kitab ensiklopedia hadis Nabi. Kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya coba kaji satu-satu. Ternyata luar biasa Pak. Angka istilah atau ngotot tadi dulu pemali. Istilah ini luar biasa. Inilah yang sangat bijak. Aganasan pemali masaritawe kawani kobolana. Ternyata ada hadisnya, ada di kitabnya Imam Sarnuji.
dalam kitab Ta'lim Muta'lim, 21 perbuatan yang menolak rezeki datang selama 40 hari. Agak menyapu di rumah di malam hari. Yang kedua, yang luluka wajujui pakai HPW, yang luluka ngoko wajujui kacamata, yang luluka. Siapa yang melakukan itu 40 hari rezekinya tertolak. Bersisir dengan sisir yang sudah patah giginya, polo ni sina jakan atau dina pakai mopi, dia nule madecingnya. Ada di kitabnya Imam Sarnuji, Pak. Ini ulama kita dari dulu mengajarkan, pemaling. Ternyata itu ada. Jangan sandar di daun pintu, karena itu akan mudah kena penyakit. Dan kalau dia kena penyakit susah disembuhkan, karena di situ ada namanya rihil ahmar, angin merah. Dua tempatnya, di belakang pintu dan di dalam WC. Makanya kalau ada orang jatuh di WC jarang selamat. Itu karena angin merah. Itu sudah larangan. Jangan gantung pakaian di luar rumah sampai bermalam, karena nanon rijing. Dari situlah ada orang biasa dia sakit dadanya langsung mati. Itu adalah jin pakaian yang tinggal dalam pakaian. Itu pantangan itu. Tapi ide mana nih jam pagi nih? Ide nak mau ide gak istilah. Ini yang paling parah itu kega iludu wajuje, pakaian dibuka baru dijadikan sebagai lap dengan alasan mau jadi cuci besok. Pantangan itu. Ini ibu-ibu yang banyak, karena yang banyak melanggar itu ibu-ibu biasanya. Tapi ibu-ibu di Bone insya Allah tidak makan jak mana. Amin. Iya. Dito gaga patito koy. Ini yang bahaya. Kemudian kita bahas sedikit tentang Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu ada dua. Yang kedua istilah. Kita sering dengarkan Muhammad. Kita sebut juga Ahmad. Ternyata Ahmad ini menurut ulama sufi adalah nurul Muhammad. Itulah makna ayat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Ternyata Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil itu belakangan. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur. Tasawuf bugis, orang Bone banyak tahu. Apa itu? Kepala ini huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki ini huruf dal, tulisannya Muhammad. Coba, jadi tubuh kita ini Pak sebenarnya tulisannya Muhammad. Kalau begitu di mana Ahmad? Orang berdiri itu alif, kalau ruku huruf H, kalau sujud huruf mim, kalau dia duduk huruf dal. Berarti sholat itu Ahmad. Makanya ya senge rupa tahu watakale, ya senge tahu sampajak. Makanya nangka tahu dia nak sampajak ternyata tahu ya tu tahu nih. Itu kuncinya. Iya, karena disitulah yang dipelajari orang tua. Oh ternyata sholat ini adalah tulisannya Ahmad. Alifu tatom kok mim sujud dal tudang Ahmad. Karena sholat itu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ternyata kalau diperiksa lagi, oh ternyata nemu kelima ya Pak. Tangan ini ada garis telapak tangan. Ini angka 8, ini angka 1. Yang sebelahnya angka 8, angka 1. 18 tambah 81 itu 99. Itulah asma Allah. Pas 100 dengan lapas Allah, karena tangan alif lam ha Allahu. Yana tu nak kada gorota, de tu nama bela puang Allah Taala si bana bitta, angkamu itulah palan nako watakalin. Tapi saya tidak bahas lebih dalam, bahaya kalau masuk lagi. Saya